Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas materi bakteriologi umum, yaitu bagian 12, efek lingkungan pada bakteri. Kita tahu ya, beberapa faktor lingkungan dapat mempengaruhi populasi bakteri dalam berkembang biak. Di antaranya mungkin pH, kadar laktosa, suhu, dan beberapa faktor yang lainnya termasuk pada proses pengawetan susu, minuman, makanan, hingga produk-produk lainnya. Oke, kita mulai materi kali ini di channel ATL Indonesia dengan diawali faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang paling mempengaruhi populasi bakteri adalah yang pertama kondisi anaerob bagi si bakteri aerob, kemudian suhu, lalu adanya laktosa sebagai gula utama, dan pH. Jadi empat ini sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dari bakteri untuk berkembang biak. Nah, kita pindah ke efek bakteri pada susu. Nah, pada jenis susu yang baru saja dikumpulkan oleh peternak, ternak sapi atau ternak kambing, mungkin saja susu bisa mengalami gangguan dan rusak. Yang pertama, efeknya menjadi asam. Susu mentah atau dipasteurisasi akan asam bila disimpan lama, terutama akibat pembentukan asam laktat oleh S. lactis atau lactobacillus. Banyak hasil susu yang sengaja dibuat menjadi asam. Misalnya pada pembuatan mentega dari susu, mentega krim asam, yogurt, dan keju. Jadi ada di sini dua sisi. Yang pertama memang tidak disengaja, yang kedua disengaja difermentasi oleh bakteri menjadi produk-produk baru. Nah, kemudian di sini masih yang asam ya. Bila Escherichia coli atau Enterobacter aerogen berkembang biak, maka terjadi peragian campuran di sini. Maka akan dihasilkan yaitu asam dan butilen. Butilen glikol ya, yang kadar keasaman lebih sedikit daripada asam laktat, tetapi menghasilkan pembentukan gas dan bau-bau yang tidak enak. Mungkin saja di sini contohnya adalah Enterobacter yang dapat saja merusak susu. Mungkin saja pada susu anak atau susu formula. Jadi hati-hati adanya Enterobacter atau E. coli. Nah, lanjut lagi kita pindah ke efek bakteri pada susu. Yang kedua adalah peragian abnormal bisa saja terjadi. Semua perubahan yang disebabkan oleh aktivitas jasa ternik yang lain daripada sini menjadi asam, misalnya selain asam yaitu gas, itu dihasilkan pada golongan ragi atau bakteri. Yang kedua, pigmen pada bakteri berpigmen, bisa saja terbentuk gum misalnya, atau mungkin produk yang lain, misalnya adanya sekresi renin. Nah, kemudian kita pindah lagi, lanjut selanjutnya. Di sini pengendalian bakteri pada susu. Perlunya pengendalian agar bakteri-bakteri dapat dihindari merusak susu. Nah, kita awali dengan penyakit-penyakit ditularkan melalui susu sebelum pengendaliannya. Yang awal adalah penularan dari binatang. Jadi penyakit ini bisa ditularkan melalui binatang atau nanti mungkin melalui yang lain. Misalnya tuberkulosa dan demam bolak-balik, yaitu Brusela. Yang kedua, infeksi Streptococcus golongan A, Salmonella, Staphylococcus aureus, Coxiella burnetii, demam Q. Atau bakteri dapat dikeluarkan langsung ke dalam susu dengan mencapai kepadatan 10⁻³ per mililiter atau lebih.
Jadi di sini kemungkinan penularannya bisa melalui binatang dengan bakteri-bakteri tadi. Nah, yang kedua di sini penyakit ditularkan melalui susu, yaitu penularannya dari orang yang terkena infeksi. Yang pertama di sini, susu yang tidak ditangani secara bersih setiap waktu dapat tercemar oleh debu atau droplet yang mengandung bakteri patogen. Kemungkinan besar infeksi langsung dari pekerja susu yang sakit. Jadi pekerja yang memerah susu. Penyakitnya sering ditularkan melalui susu. Yang tercemar adalah demam tifoid, salmonellosis, disentri, TBC, infeksi streptococcus, hepatitis infeksiosa. Jadi hati-hati, pada susu bisa menularkan bakteri. Nah, lanjut lagi masih pengendalian bakteri pada susu. Caranya bagaimana agar bakteri patogen dalam susu dapat dikendalikan? Cara yang pertama adalah pasteurisasi pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit. Dan teknik yang kedua adalah yaitu dengan UHT. Beberapa hasil susu dapat disimpan dalam lemari pendingin lebih lama bila sebelumnya dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi untuk waktu yang sangat singkat. Disebut dengan UHT, ultra high temperature. Misalnya 138 derajat Celcius selama 2 detik. Nah, kita pindah di pengendalian bakteri pada susu yaitu standar keamanan. Cara untuk menentukan apakah susu telah dipasteurisasi dengan baik adalah menguji tes fosfatase. Jadi sini menggunakan enzim fosfatase yang diukur. Penentuan kuantitas aktivitas enzim fosfatase dalam susu karena enzim lebih resisten daripada bakteri patogen terhadap pasteurisasi. Jadi pada saat dipasteurisasi, bakterinya mati, enzimnya masih ada. Namun juga susu perlu dianalisa terhadap adanya bakteri coliform dengan teknik MPN coli atau MPN coliform. Nah, kita pindah ke lingkungan dan populasi bakteri pada makanan. Misalnya di sini pada kasus pertama yaitu adalah daging. Bagian dalam dari daging utuh biasanya steril kecuali bila binatangnya terinfeksi bakteri dan sakit. Mungkin saja bakteri akan ada di dalam daging atau menyebar. Namun permukaan tercemar debu atau penanganan pekerja, setiap jenis bakteri yang dapat hidup pada organisme dapat ditemukan. Termasuk yang berasal dari tanah, kotoran hewan, dan manusia. Oleh sebab itu, penanganan daging harus hati-hati dan segera dicuci dan disimpan ya. Atau dilakukan prosesnya dengan cara aseptis agar didapatkan kualitas daging yang bagus dan prima. Nah, yang kedua pada kasus daging giling. Proses menggiling memasukkan kontaminan pada permukaan ke dalam bagian dalam daging. Jadi menggiling ini risikonya memasukkan kontaminasi bakteri. Jumlah bakteri pada daging giling begitu banyak mencapai jumlah 10 juta per gram. Ini adalah jumlah maksimumnya. Mungkin saja di bawahnya akan didapatkan kadar jumlah dari bakterinya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan ikan di sini? Secara umum ya sama saja yang ada pada daging utuh, tetapi populasi bakteri banyak adalah halofilik dan psikrofilik. Jadi bakteri-bakteri yang misalnya tahan dengan air laut misalnya. Ya kan, karena dari laut. Jadi dia tahan terhadap kadar garam yang tinggi. Fosforesensi ikan yang membusuk karena pertumbuhan bakteri laut yang bercahaya pada permukaannya. Contohnya adalah bakteri Achromobacter. Nanti akan ikannya akan memberikan pendar ya, fosforesensi. Nah, kemudian yang keempat kerang-kerangan.
Ini tercemar pada masa penangkapan dan penjualan, tetapi sebenarnya sudah mengandung bakteri dari laut. Itu contohnya bakteri-bakteri tadi jenis halofilik. Nah, kemudian makanan yang selanjutnya adalah buah-buahan dan sayuran. Sayuran mudah tercemar permukaannya oleh bakteri tanah. Sementara buah-buahan mendapat bakteri dari debu dan tangan-tangan pemetik. Nah, jumlah bakteri mengotori permukaan buah-buahan dan sayuran sangat luas variasinya. Ini misalnya contoh saja, permukaan daun sayuran tidak dicuci, jumlah kuman bakteri dapat setinggi 2 kali 10 pangkat 9 pangkat 6 per gram. Jadi di sini penting sekali ya permukaannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan cuci dengan air bersih. Kemudian permukaan tomat belum dicuci pernah ditemukan 5 kali 10 pangkat 3 per cm. Sementara tomat yang sudah dicuci 4 sampai 7 kali 10 pangkat 2 cm. Jadi cukup banyak ya. Nah, ini pentingnya untuk mencuci, apalagi mencuci dengan sabun khusus ya untuk makanan dan buah. Masih kita di lingkungan dan populasi bakteri pada makanan, yang selanjutnya adalah pada kasus telur. Bakteri dapat masuk ke dalam telur melalui ovarium atau saluran telur yang kena infeksi. Bagian dalam telur biasanya steril. Nah, permukaan telur segera tercemar setelah peneluran. Nah, pencegahannya dapat saja dilakukan. Nah, di sini pastinya penetrasi itu dicegah oleh lapisan kering seperti getah pada permukaan telur. Oleh sebab itu, telur jangan dicuci apalagi disikat karena permukaan yang melapisi telur sebagai antibakterinya akan hilang. Jadi kalau mau mencuci, bersihkan saja sedikit bagian yang sisa bekas-bekas kotoran peses dari ayam tadi atau bebek. Nah, bakteri berasal dari tanah dan kotoran yang didapat atau yang menempel pada telur tadi. Lanjut lagi, kita pindah ke kasus selanjutnya yaitu pada roti. Nah, ini berbeda. Pada roti ini mungkin saja bakterinya kita dapatkan dari tepung ya di sini. Kita tahu tepung terigu pembuat roti mengandung karbohidrat, polisakarida, dan protein atau lemak ditambahkan dalam bentuk shortening nanti. Misalnya ditambahkan dengan mentega misalnya. Hidrolisa polisakarida oleh sel ragi dan hidrolisa protein oleh enzim dalam tepung terigu merupakan campuran ideal bagi pertumbuhan bakteri. Jadi penting sekali di sini untuk mengetahui bagaimana roti itu mengalami gangguan oleh bakteri sehingga mengalami kerusakan. Nah, pastinya di sini proses memanggang akan mematikan bakteri. Jadi roti tadi atau bahan roti tadi dipanggang, maka bakteri akan mati. Tapi ada beberapa bakteri yang lain seperti Bacillus, Clostridium, dan jamur mungkin tidak rusak oleh proses pemanggangan. Jadi bakteri lain mati, sementara 3 golongan ini, bakteri Clostridium dan Bacillus dan jamur, itu tidak mengalami kerusakan. Jadi yang akan bertahan dan tumbuh menjadi biakan baru kecuali bila ditambahkan zat-zat pengawet. Penambahan zat pengawet itu akan menghambat bakteri-bakteri seperti Bacillus, Clostridium, dan jamur. Nah, kita pindah selanjutnya ke efek lingkungan terhadap populasi bakteri. Yang paling mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah pH, air, potensial redoks, suhu, faktor-faktor yang memungkinkan penetrasi dan otolisa. Mengakibatkan pencernaan polisakarida, protein, dan lemak sehingga lebih mudah ditumbuhi oleh bakteri adalah proses otolisa atau lisis. Rusak sendiri oleh produk dari dalam.
Kadar cairan dari jenis-jenis makanan merupakan pembatasan yang utama bagi pertumbuhan bakteri. Nah, kita pindah ke efek bakteri pada makanan. Bakteri alergi makanan dipusatkan pada pembusukan makanan dan penularan penyakit. Kita tahu pembusukan adalah proses yang menyebabkan makanan tidak pantas lagi untuk disantap oleh manusia karena rusak perlahan-lahan. Bau-bau dan rasa tidak enak dihasilkan oleh bakteri, ya kan, putrefaktif. Jamur beberapa jenis bakteri yang menghasilkan lendir sehingga wujud makanan tadi ada yang berbau, ada yang menghasilkan lendir, ada juga yang menghasilkan zat-zat asam dan menghasilkan yang lainnya sehingga tidak layak lagi makanan tadi untuk disantap oleh manusia. Nah, kita pindah ke pencegahan pembusukan akibat bakteri pada makanan. Yang pertama adalah dengan penyinaran dengan sinar UV akan mengurangi pencemaran permukaan bahan makanan. Penyinaran dengan sinar gamma lebih efektif untuk memperpanjang masa simpan. Di sini sinar UV lebih efektif sinar gamma. Yang kedua dengan teknik panas pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit untuk mematikan spora tahan panas. Lalu yang ketiga dengan suhu rendah dan yang keempat adalah pengeringan. Nah, pengeringan misalnya contoh pada makanan pisang yang dikeringkan sehingga menjadi pisang selai atau pisang rimpi. Lanjut lagi kita pindah masih di pencegahan yang nomor 5 dengan pemberian garam. Konsentrasi garam yang tinggi menyebabkan si bakteri tadi tidak dapat tumbuh sehingga makanan akan lebih awet pada saat disimpan. Jadi penambahan garam ini akan mengawetkan misalnya pada ikan ya, ikan asin. Ini garam yang tinggi jadi tidak rusak si ikan tadi. Kemudian yang keenam gula. Gula konsentrasi tinggi memiliki tekanan osmotik yang terlalu tinggi untuk kebanyakan si bakteri sehingga bakterinya tidak bisa hidup. Namun di sini jamur tahan. Jadi hanya jamur yang masih dapat hidup. Misalnya kita mengawetkan buah-buahan menjadi manisan. Kemudian ada juga proses pengasapan, pengawetan kimiawi dengan natrium benzoat atau dengan asam, misalnya asam cuka, asam asetat. Nah, kemudian kita pindah ke pengendalian bakteri dalam air. Yang pertama adalah sanitasi air minum terlebih dahulu. Persediaan air minum di kota-kota besar dengan disaring dan diberi klor 0,5 bagian klor bebas untuk 1 juta bagian air yang dapat mematikan bakteri patogen enterik. Jadi minuman air minum yang dihasilkan oleh perusahaan air minum di perkotaan itu sudah mengandung klor ya, klor bebas sehingga tercium bau-bau favorit ya. Jadi ini untuk mematikan bakteri patogen, terutama golongan enterik seperti E. coli, misalnya Salmonella, Shigella. Sebelum diberi klor, sebagian besar bakteri biasanya sudah dibuang dengan penyaringan melalui lapisan pasir. Nah, masih di pengendalian bakteri dalam air, selanjutnya yaitu sanitasi kolam renang. Kecepatan pertukaran zat ternik patogen antara orang-orang di dalam kolam renang, maka sanitasi kolam renang itu penting. Hal ini dapat diatasi dengan mempertahankan konsentrasi klor bebas 0,5 bagian untuk tiap 1 juta bagian. Jadi ini sama saja dengan yang air minum, air kolam renang juga harus ada penambahan antibakterinya.
Bakteri Staphylococcus bertahan lama daripada coliform. Jadi di sini bakteri-bakteri yang jadi target yang rusak duluan adalah bakteri coliform, misalnya E. coli misalnya ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini pengendalian bakteri dalam air dengan cara melakukan teknik penyaringan air kotor. Tahapan-tahapannya: penyaringan, kemudian pembentukan endapan, kemudian pencernaan sludge lumpur, dan pembuangan supernatan. Nah, dengan berakhirnya materi ini dari penyaringan air kotor, maka berakhir sudah kita dalam materi efek lingkungan pada bakteri yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.